Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Saya akan membahas pagi ini adalah seputar masalah Dante, tragedi kasus Dante yang ditenggelamkan oleh kekasihnya Tamara. Saya tertarik karena ini berkaitan dengan masalah kolam renang. Di pernyataan kemarin, press conference oleh Kabid Humas Metro Jaya, Jakarta, juga di sana ada hadir juga Dir Red Cream dan uh, apa ap, asosiasi uh, asosiasi psikologi forensik Indonesia. Di sana disampaikan bahwa nanti kita akan tunggu uh, apa namanya penyampaian dari ahli, yaitu pelatih renang juga yang berkaitan dengan masalah CPR dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik karena memang saya juga pernah bergelut di bidang ini ya, maksudnya di bidang kolam renang ini. Saya pengen ikut membahas juga sebenarnya. Saya mengikuti pelatihan renang dari mulai SD ya, mulai SD. Semua gaya saya bisa kuasai ya, dari chest butterfly, chest, kemudian dolphin ya. Jadi kalau ini bahasa gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, 4 gaya saya bisa semua. Dan pernah mengikuti kejuaraan waktu zaman SD dulu ya. Dan sampai SMP saya ikut pelatihan renang. Juga saya melatih juga diving ya. Jadi diving saya menyelam di bawah kolam renang sejauh kurang lebih 50 meter ya, 50, karena kolamnya memang panjang dan dari ujung ke ujung saya diving zaman dulu ya, zaman dulu. Dan sekarang juga bisa diving, cuman terbatas lah. Paling beberapa meter sudah naik lagi ke atas. Dan untuk berenangnya masih bisa, cuman agak sedikit berat sekarang ya, terutama di napas. Nah, juga saya bukan hanya di pelatihan, tetapi juga di pekerjaan. Karena ini jadi pekerjaan saya. Saya pertama kali bergelut di sini adalah di Ciater Yungrangga atau Ciateran Resort atau sekarang jadi Ciater Highland. Di sana saya mengelola sport, fasilitas olahraga ya. Di sana ada kolam renang ya, ada yang lain-lain lagi. Tetapi saya dikhususkan untuk kolam renang waktu itu. Jadi di kolam renang itu saya juga sebagai supervisi, saya mengelola daripada maintenance kolam renangnya, mulai chemical ya, kemudian operasional daripada kolam renang ya, termasuk juga pelatihan first aid. Jadi saya mendapatkan pelatihan first aid, bagaimana CPR, penanggulangan awal untuk korban yang tenggelam ya. Kemudian juga saya di training di beberapa hotel, yaitu di Hotel Cipaku, kemudian di Bilabong di Cinere ya. Kemudian juga saya pernah bekerja juga di Hotel Mulia Senen Jakarta sebagai lifeguard ya. Juga saya pernah bekerja juga di Hotel Jeddah Hilton juga sebagai lifeguard juga, tapi merangkap pelatih taekwondo dan gym instructor. Juga saya pernah bekerja di Doha, Qatar juga, di KGVC Falcon Club juga sebagai lifeguard, juga sebagai pelatih taekwondo. Juga di Hotel Alila Pecenongan Jakarta juga saya pernah bekerja di sana. Sama juga seputar sport juga, kolam renang, fitness, taekwondo. Juga saya pernah di Sangria Hotel Lembang juga sebagai sport and leisure manager di sana ya. Khusus dia menangani seputar masalah fasilitas olahraga, kolam renang, fitness dan lain-lain. Itulah pengalaman bekerja saya dan pengalaman saya di kolam renang. Saya tertarik mencoba membahas ini adalah untuk ikut ingin memberikan sumbangsi lah, keilmuan seperti itu. Kalau saya lihat dari pergerakan di CCTV itu ya, pergerakan di CCTV itu
kalau disampaikan oleh Direktur Krimum ya, bahwa di sana disampaikan bahwa ada 4 kali tarikan dan 12 kali dibenamkan artinya. Nah, sekali lagi bahwa kalau untuk anak kecil, pasti pertama yang kita kalau mau melatih adalah safety dulu yang kita utamakan adalah safety, ya, safety. Baik safety tempat-tempat kolam renangnya, ya, karena itu anak kecil, maka harus kita tempatkan di tempat yang ditempatkan yang dangkal tentunya. Itu yang pertama kali. Kedua adalah kita lihat dulu karakter daripada anaknya ini, ya. Lihat karakter dari anaknya, kan kita bisa melihat, oh ini anak bisa berenang, bisa mengambang, ya, bisa ini kita bisa lihat dulu kan itu. Nah, baru kita setelah itu kita mencoba untuk latihan awalnya itu apa sih kalau kita mau melatih renang itu kan gitu ya. Saya pernah sampaikan bahwa duduk di atas alas ya, yaitu di pinggir kolam, kemudian menggerakkan kaki, itu awalnya seperti itu ya. Dia biar menggerakkan bentuk kakinya seperti apa ya, kakinya harus lurus seperti itu, telapak kakinya, lututnya harus lurus, tidak boleh bengkok ya. Jadi menggerakkan kaki seperti itu. Nah, baru turun ke kolam. Itu pun kolam yang harus dangkal, yang anak minimal adalah permukaan air itu sudah ya sedada lah ya, sedada gitu, setelah kaki masuk di bawah seperti itu. Nah, kemudian memegang tepi dinding untuk menggerakkan kaki. Nah, itu awal-awalnya. Sebelum proses ke pernapasan. Ya. Makanya kalau misalnya dikatakan bahwa alibinya, baru dikatakan melatih pernapasan untuk si usia itu, harus dilihat dulu sejauh mana dia sudah melalui proses pelatihan renang. Karena di awal-awal proses pernapasan itu belum dilatih. Ya. Masih untuk menggerakkan dulu kaki, adaptasi dulu terhadap kolam renang. Awal-awalnya begitu kalau untuk melatih renang. Jadi belum ke proses pernapasan. Nah, itu yang dilatih oleh kita sebagai pelatih renang ya, seperti itu. Nah, kemudian mencoba untuk meluncur ya, dengan meluncur pun dengan pelampung ya, dengan pelampung semacam pelampung yang pegangan itu, kemudian mendorong dari tepi, kemudian mendorong meluncur, menggerakkan kaki. Jadi kita melatihnya menggerakkan dulu kaki, menggerakkan kaki untuk apa? Supaya kakinya lebih fleksibel nantinya dan dia terbiasa, dan melatih otot-otot kaki dulu, biar kencang dulu. Nanti sudah kuat otot-otot kaki beberapa kali putaran, itu berapa sesi latihan, ya. Setelah itu baru kita lepaskan pelampung, mendorong kaki dari dinding, kemudian meluncur, menggerakkan kaki dengan tangan lurus. Ya. Belum ke gaya itu, belum ke gaya, masih jauh. Ya, masih proses peluncuran dulu, meluncur, diulang lagi sejauh mana dia. Nah, pada saat meluncur itu baru melatih proses pengambilan napas. Nah, proses pengambilan napas itu barulah dilatih. Pada saat meluncur, pertama menahan dulu napas di bawah dulu, jadi si kepala di bawah permukaan dulu, baru berhenti. Nah, nanti proses kedua adalah menghirup udara ke atas 1 kali, kemudian meluncur lagi. Cukup 2 step dulu, baru balik. Itu diulang-ulang terus. Nanti beberapa kali narik napas. Nah, seperti itu. Kalau saya lihat di CCTV itu pengambilan napasnya, ada pengambilan napas itu tingkat levelnya lebih tinggi sebenarnya. Kenapa? Itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah lepas daripada proses peluncuran. Nanti ada proses untuk mengambang. Nah, proses mengambang ini, maksudnya mengambang itu mengambang di air ya. Itu nanti setelah pindah dari kolam yang rendah, masuk ke dalam kolam yang lebih dewasa. Setelah dia melakukan suatu proses peluncuran di sana sudah bisa. Nah, baru masuk proses ke agak lebih tinggi kolam renangnya, baru dia belajarlah di sana sedikit gaya dulu, yaitu gaya katak dulu atau gaya bebas ya. Nah, barulah di situ ada proses untuk mengambang. Nah, barulah di situ kita melatih pernapasan, yaitu memegang dinding, kemudian turun ke bawah permukaan, dibuang dari mulut,
tarik ke atas, menghirup udara dari hidung, buang lagi dari mulut. Jadi membuang udara di dalam kolam renang, dibuang. Ada gelembung-gelembung kan, blub gitu kan. Tarik, lakukan itu 10 kali. Ya, 10 kali setelah melakukan gerakan meluncur, gerakan berenang, balik lagi, lakukan itu. Dan itu di bawahnya itu tidak boleh lama. Jadi kalau saya utamakan gini ya, kalau saya gerakan gini. 1, 2, 3, tarik lagi. 1, 2, 3, tarik lagi. Cukup 3 detik saja. Ya, membuang napas di bawah. Kemudian tarik ke atas, menghirup udara, buang di bawah, itu proses pernapasan. Tidak boleh lama. Kalau saya lihat di situ ada yang 11 detik, 12 detik, ada 26 detik, ada yang sampai hampir 1 menit. Ini jelas, ini di luar pelatihan yang sebenarnya, ya, di luar pelatihan yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, oke lah, kita menginjak sekarang kepada CPR. Di lifeguard itu ada pelatihan first aid. Bagaimana menolong korban yang kemasukan air, ya. Itu yang pertama dilakukan adalah membaringkan. Bukan ditelungkupkan, tapi membaringkan. Kalau dilihat di CCTV, itu telungkup korban. Harusnya diterlentangkan, ya, diterlentangkan, kemudian melakukan penekanan kepada dada. Ya. Dan penekanan itu ada jaraknya itu, ya, ada jaraknya sekitar kurang lebih 3 cm sampai 5 cm. Tek, 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 ya. Setelah itu melakukan pemberian udara dari mulut ke mulut dengan menutup hidung untuk berusaha supaya ada kontraksi seperti itu. Diulang lagi, tekan lagi, dari mulut ke mulut lagi, tekan lagi, seperti itu. Ya, ditekannya kurang lebih 5 sampai 7 kali, ya. Ya, seperti itu. Dari mulut ke mulut lagi, masukkan udara, seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, tetapi kalau itu bagi orang yang memang sudah mengerti masalah CPR, kalau orang awam yang tidak mengerti, apa yang dia lakukan? Meminta tolong tentunya. Ya. Apakah YD seorang pelatih renang apa bukan? Apa dia mengerti masalah berenang apa tidak? Kalau misalkan tidak mengerti, pertama kenapa harus bisa melatih gitu kan? Kalau dia sudah berani melatih berarti dia harus ada keilmuannya. Nah, oke lah. Tidak mengerti untuk masalah CPR. Pada saat itu melihat korban sudah mulai kelapakan, lemas dan sebagainya. Satu yang paling dilakukan minta tolong. Karena di sana dikatakan bahwa ada lifeguard, beberapa lifeguard. Tinggal minta tolong, teriak minta tolong, biar lifeguard yang menanggulangi. Seperti itu. Nah, inilah yang yang saya lihat di gambaran CCTV seperti itu adalah adanya kejanggalan. Ya kalau misalkan di sana ada lirikan ke kiri, lirikan ke kanan, pada saat ada lifeguard lewat kemudian ditarik lagi ke atas, ya. Nah itu biar itu bagian psikolog forensik yang nanti akan melihat gerakan-gerakan itu semua tentunya, dan itu sudah disampaikan kan di press conference kemarin. Nanti kita tunggu dari ahli-ahli yang berkaitan dengan masalah kolam renang, masalah lifeguard dan sebagainya. Ya, inilah sumbangsi saya karena saya pernah mengikuti pelatihan first aid, juga saya pernah jadi lifeguard di beberapa kolam renang di tempat yang berbeda, dan saya juga mengerti masalah berenang. Mudah-mudahan bisa menjadikan masukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.